Jadi kalau kamu suka sesuatu, kamu bisa nyetir, bukan berarti kamu bisa nyetir semua. Menurut saya penting, saya harus bisa mastering di rally. Oh, kalau saya gampang, saya nggak usah pikirin orang lain, biar orang lain pikirin saya. Jadi kalau ini pemerintah sadar bahwa kita harus punya regulasi yang mengatur tentang kendaraan balap, Mandalika akan hidup. Kalau enggak, Mandalika diambang bahaya yang luar biasa. Ya, nama saya Rifat Sungkar. Saya adalah atlet pembalap rally Indonesia yang memang udah berkecimpung di dunia otomotif cukup lama, sekitar 25 tahun. Udah banyak pengalaman hidup saya di dunia ini, tapi bagaimanapun juga kecintaan saya di dunia otomotif bukan hanya terlahir dari saya pribadi, tapi juga berawal dari orang tua dan keluarga saya yang punya background otomotif cukup kental selama beberapa generasi di keluarga ini. Saya suka mobil karena dari kecil saya dibiasakan datang ke acara balap oleh orang tua saya, dan lagi pula di saat yang bersamaan kakek saya itu punya bengkel yang paling besar yang ada di Jakarta pada saat itu, namanya Intremco. Jadi saya belajar mobil dalam bengkel, karena bengkel di Jalan Sudirman yang sekarang jadi gedung Bank Niaga, kurang lebih 1 hektar lah besarnya dan banyak aspal di dalam. Jadi dari mulai saya kecil, saya belajar go-kart di situ, saya belajar slalom di situ, saya belajar nyetir di situ. Dan kalau ditanya dari umur berapa, mungkin saya mulai di umur mungkin 9-10 tahun. Jadi rally memang jadi main utama yang saya tekuni selama bertahun-tahun, karena kakek saya pernah bilang dan orang tua saya juga bilang, biasanya dokter yang sukses adalah dokter spesialis. Jadi kalau kamu suka sesuatu, kamu bisa nyetir, bukan berarti kamu bisa nyetir semua. Kamu pilih genre apa yang paling penting. Dan menurut saya penting, saya harus bisa mastering di rally. Saya mulai dengan sebuah fondasi yang cukup dasar, yaitu go-kart. Saya ngikut go-kart kurang lebih 2 tahun. Saya sempat menjadi juara nasional ketiga Intercontinental A Junior di tahun 94 sih ingat saya. Dan go-kart itu emang basic dari segalanya, karena kita harus sensitif terhadap kendaraan yang kita pakai. Full body contact competition, semua barangnya sama. Jadi ya memang dengan keikutsertaan kelompok umur yang sama, kendaraan yang sama, jadi mereka bisa nilai siapa driver terbaik di antara mereka semua. Kalau saya, tokoh luar negerinya adalah Carlos Sainz, yang sekarang ikut F1. Tuh Carlos Sainz Junior adalah anaknya. Karena Carlos Sainz tuh punya pribadi yang dingin, kemudian agresif, tapi at the same time dia punya karakter yang nggak bisa ditebak oleh orang lain. Jadi itu akan selalu jadi panutan saya. Mitsubishi buat saya bukan hanya brand, tapi itu bagian dari cerita hidup saya. Dari awal saya mengendari Mitsubishi Eterna atau mobil rally-nya versinya Galant CR4. Terus saya mulai dengan Evo 1, Evo 2, Evo 3, 4, 6, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Jadi kalau ditanya kenapa Mitsubishi begitu spesial, karena memang dia menemani semua karir saya dari tahun ke tahun. Jadi saya paham kendaraannya, saya ngerti handlingnya, and as a result, sampai hari ini saya juara nasional Indonesia 13 kali, selalu menggunakan mobil merek yang sama. Jadi kalau ditanya kenapa begitu spesial, karena dia adalah partner hidup saya. Saya rasa challenge-nya dari semua lini kehidupan tuh sama, karena semua lini kehidupan tuh punya orang sukses. Jadi bukan berarti harus jadi dokter sukses, harus jadi penyanyi sukses, harus jadi atlet sukses, karena semua ada orang suksesnya.
Kalau saya ditanya apa momen yang paling saya ingat kesannya, saya rasa itu berdasarkan fase yang beda-beda. Waktu saya awal, saya pengen juara junior. Waktu saya juara junior, saya ingin juara sprint rally. Setelah itu saya naik jadi juara sampai akhirnya saya pernah ikut kejuaraan dunia dan saya menang di kejuaraan dunia. Jadi momennya berbeda-beda, kesannya juga beda-beda, tapi fase kehidupannya pun juga berbeda-beda. So, sampai hari ini kalau ditanya achievement tertingginya apa, sure saya pernah juara 1 di kejuaraan WRC di Prancis, grup N. Lalu saya pernah ikut kejuaraan Amerika, Asia Pasifik berbagai podium, Indonesia seperti yang saya mention, saya 13 kali juara nasional. Jadi nggak melulu ada satu momen yang saya ingat, karena momen-momen itu banyak sekali harganya dan berkesan sekali untuk hidup saya. Kalau rally yang paling melelahkan setelah saya keliling dunia itu Rally of Indonesia yang ada di Makassar. Karena jalanannya batunya luar biasa besar, kemudian cuacanya panas luar biasa, debunya spektakuler. Jadi emang challenge-nya tinggi. Cuman kalau ditanya distance-nya apa yang paling panjang, nah hari ini saya pakai baju Mitsubishi Rally Art. Saya 2 tahun terakhir ini punya kesempatan untuk mengendarai Mitsubishi Triton sebagai tim Rally Art. Dan itu adalah 2 kali rally paling panjang yang pernah saya alami dalam hidup saya. Yaitu menempuh jarak 2000 km kompetisi dan rally-nya sendiri 1 minggu. Jadi ini adalah rally yang panjang, tapi juga rally babak baru dari fase kehidupan rally saya ini. Oh, kalau saya gampang, saya nggak usah pikirin orang lain, biar orang lain pikirin saya. That's a very simple thing. Karena ketika saya mikirin diri saya, artinya di saat itu juara 1 cuma 1 pialanya. Artinya saya harus bisa 100% mengerahkan kemampuan saya untuk berkompetisi. Sementara kalau saya mikirin orang, artinya 50% fokus saya ada di mereka. So, pikiran saya adalah nggak usah saya pikirin orang, biar orang mikirin saya. Karena apa? Karena saya dapat energi tambahan dari 100% saya untuk saya bisa lebih fokus, sementara mereka kehilangan sebagian fokusnya. Iya, memang sebenarnya saya touring pakai motor, ya saya social biker lah ya. Nggak betul-betul biker. Ketika ada waktu, yuk kita jalan. Ketika ada kesempatan, ayo kita kumpul-kumpul. Makanya kalau ditanya motor kesukaan saya sebetulnya Vespa. Karena Vespa itu paling enak bersosialisasi bersama Vespa. Satu Vespa sejuta cerita. Tapi di sini juga ada motor touring. Si motor touring ini kemarin baru saya pakai touring dari Malang ke Mandalika untuk MotoGP. Enak juga. Ya, saya selalu suka nyobain hal baru. Karena tahun lalu saya juga pakai motor yang beda. Dan ini adalah sebuah cerita baru ya. Karena selama ini saya kan berkecimpung di roda 4, bukan roda 2. Saya punya misi juga di luar balapan. Nah, saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Mobility yang membawahi banyak departemen, yaitu lingkungan hidup, kemudian safety driving, pariwisata, kemudian modifikasi, ada juga kendaraan listrik dan lain-lain. Jadi ibaratnya kalau dalam tanda kutip saya harus main gitu untuk semuanya, dan itu yang saya lakukan sekarang. Harapannya adalah sebetulnya dari ini kita betul-betul nge-push ini semua supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Baik itu ini sport maupun ini mobility. Tapi harapan saya yang besar adalah pemerintah itu paham kalau balap itu bukan treatment kepada kendaraan normal. Mereka tidak punya regulasi yang mendukung. Contoh, beda kan pesawat tempur sama pesawat komersil. Pesawat tempur masuk ke Indonesia tanpa pajak untuk membela bangsa Indonesia. Nggak bisa diisi orang banyak. Mobil balap juga untuk membela bangsa Indonesia supaya atletnya bisa mengibarkan merah putih. Jangan dianggap ini juga sebagai pesawat komersil yang membawa penumpang setiap hari. Karena kita nggak bisa pakai mobil balap tiap hari. Bensin nggak mungkin, spare part ada umurnya, bentuk mobilnya nggak nyaman, dan lain-lain. Nah, hal ini mungkin ketidaktahuan pemerintah terhadap spesifikasi dari kendaraan balap. Jadi kalau ini pemerintah sadar bahwa kita harus punya regulasi yang mengatur tentang kendaraan balap, Mandalika akan hidup. Kalau enggak, Mandalika diambang bahaya yang luar biasa karena nggak ada konten yang ngisi. Dan saya pun juga tahu kita punya dosa di masa lalu yang jangan kita ulangin, pura-pura mobil balap padahal bukan. Dan hal ini harus banget saya jagain supaya industri otomotif Indonesia bisa berjalan, khususnya balap. Sementara industri kreatif otomotif sudah saya landasi dengan adanya undang-undang kendaraan kustomisasi Indonesia. Banyak yang nggak percaya kalau ini bisa.
Oke, tapi saya selalu bilang, selama 3,5 tahun saya berjuang, hanya kurang dari 5 orang di grup saya. Kalau sampai ini nggak jadi, yang habis waktu kita doang. Tapi kalau sampai jadi, yang senang kita semua. Nah, suka dukanya lagi adalah apa? Setelah ini jadi, banyak juga tuntutan orang. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu. Menurut saya, 16 kali seminar yang saya lewati, menurut saya kalau nggak kuat-kuat amat, hal ini juga nggak bakal kejadian. Jadi mungkin saya tidak bisa memuaskan 100% kemauan orang, tapi buku ini 50 tahun ke belakang nggak pernah ada di Indonesia. Ini babak baru yang membuka kesempatan lebih dari 50% orang Indonesia bisa berkarya. Saya selalu jawabannya sama, selalu pegang 3K, yaitu kemauan, komitmen, konsistensi. Kalau mau harus komit, kalau komit harus konsisten. Karena kalau enggak, kita seperti anak band yang 2 lagu hits, habis itu bubar. Yang namanya karir itu ada path-nya. Nggak bisa tanam sekarang, petik besok, kecuali mau nanamnya pohon toge. Berapa minggu udah hebat. Tapi kalau mau nanam pohon beringin, itu tadi. Kita nggak bisa terima sekarang, tapi semua kekalahan adalah pengalaman yang luar biasa hebat, dan semua kemenangan adalah challenge untuk membangun kita lebih baik lagi daripada kemenangan sebelumnya.